kasih untuk teman-teman PAW yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian. Ya, saya yakin dan percaya kita semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang cukup lama, panjang ya. Karena hari ini kita belajar tentang tanggung jawab dalam pelayanan. Ini temanya agak berat ya, tanggung jawab dalam pelayanan ya. Jadi yang pertama saya mau membahas tanggung jawab. Yang kedua saya akan membahas pelayanan. Yang ketiga saya akan membahas hubungan antara tanggung jawab dan pelayanan gitu ya. Jadi ada tiga yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Yang pertama kita bicara tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah bagaimana kita mau merespon apa yang tugas yang kita dapatkan, dan kita melakukannya dengan segenap kemampuan kita, dan kita berani mengambil resiko. Jadi tanggung jawab itu juga berkaitan dengan resiko, bukan hanya bicara tugas yang Tuhan berikan dalam konteks ini ya. Tetapi juga resiko di balik itu kita juga siap menerima. Yaitu tanggung jawab. Nggak asal saja memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu, dan setelah itu lepas tangan. Nah, ini bukan tanggung jawab namanya ya. Makanya saya pun mulai mau mengajarkan, menanamkan nilai tanggung jawab ini dari anak-anak remaja, betul ya? Karena anak remaja itu zaman sekarang ini kalau dijelasin panjang lebar itu rada angel. Ya. Yang bisa kita sampaikan apa? Begini loh nak, kalau kamu lakukan A, dampaknya B. Kamu mau lakukan, silakan. Nggak mau lakukan, silakan. Tapi kamu sudah tahu dampaknya B. Kalau nanti yang B itu datang, jangan marah, betul ya? Kalau kamu nggak bangun pagi, nggak bangun jam 6, nggak bangun jam 5, kamu akan keteteran. Naik motornya akan gaspol, remblong ya, karena sudah telat ya. Kalau kamu mau seperti itu, silakan, begitu ya. Ini bicara tanggung jawab. Udah bangunnya kesiangan tapi terlambat marah kan lucu gitu. Loh, kalau kamu mau terlambat nggak apa-apa, tapi ada resiko di balik itu. Nah, ini bicara tentang tanggung jawab. Dan yang menarik, inilah perbedaan antara anak dan dewasa. Betul? Ini perbedaannya. Anda tahu nggak? Di dalam hukum positif itu pun perbedaannya di tanggung jawab adalah di anak dan dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di bawah 12 tahun itu disebut anak. Ya, di bawah 12 tahun itu disebut anak, sehingga tidak bisa dikenakan hukuman positif, pidana, itu tidak bisa. Ya. Umur berapa? 12 tahun ke bawah. Siapa di sini yang umurnya 12 tahun ke bawah? Oh, Pak Chandra. Ya, kalau Pak Chandra 12 kali 4 enggak. 12 tahun ke bawah ini belum bisa dikenakan pidana. Tapi 12 sampai 18 ini ada namanya pengadilan anak. Jadi bisa dikenakan, bisa dimintai pertanggungjawaban dari usia 12 sampai 18. Tapi berbeda dengan hukum yang dikenakan kepada orang dewasa. 18 plus, nah ini baru. Ini sudah masuk di dalam fase dewasa, sehingga mereka langsung otomatis kena hukum positif. Kenapa ini dibedakan sesuai umur? Karena memang yang bisa bertanggung jawab itu hanya orang dewasa.
Betul ya? Anak kecil nggak bisa bertanggung jawab karena itu umur 12 tahun ke bawah nggak bisa dikenakan sanksi, nggak bisa dikenakan hukuman, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka cara berpikirnya belum bisa berpikir tentang resiko. Kalau saya begini resikonya seperti apa, anak kecil belum mikir. Seva begitu ada benda-benda yang nggak jelas, tangannya langsung sawut, gitu? Taplak meja sawut. Padahal di atas taplak meja itu ada berbagai macam barang, tetap ditarik. Dia nggak berpikir kalau ini saya tarik, kira-kira kopinya papa jatuh pecah atau gimana, enggak. Pokoknya tarik. Itu anak kecil. Tapi kalau kita umur 18 plus, saya mau tanya ya, 18 plus ya Pak? Enggak ada, saya dong. Oh, Mas Budi dong ya. 18 plus, oh kita harus mikir. Kalau kita datang terlambat, resikonya apa? Kalau kita datang duluan, resikonya apa? Semua ada resiko. Betul ya? Dan ketika kita bicara risiko, siap nggak Anda dengan risiko yang ada? Kalau nggak siap, atau mungkin risikonya ada dua, pilih salah satu yang kau sanggup menanggungnya. Betul nggak? Itu risikonya. Makanya orang-orang yang dewasa saja yang bisa bertanggung jawab. Apakah ini sudah ada sejak dulu? Ya. Coba kita lihat Lukas 2 ayat 40 sampai 42. Lukas 2 ayat 40 sampai 42. Ini bicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga bukan berarti begitu lahir langsung dewasa. Amin. Kalau Tuhan Yesus begitu lahir langsung dewasa, ini namanya bukan manusia. Ini namanya jadi-jadian. Itu manusia jadi-jadian. 3 hari wis brewokan. Ya keri ya. Bayangin. Jadi Tuhan Yesus pun sama. Ketika dia lahir ada proses. Makanya dikatakan di ayat 40, anak itu, ini bicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi ada proses di situ dari yang tadinya anak-anak sampai yang dewasa. Makanya kalau saya ditanya, kira-kira Tuhan Yesus dulu itu ngompol enggak? Halo, ngompol, saya yakin gitu. Masa begitu lahir wis iso di toilet, ini ora mungkin gitu. Ini jin gitu, bukan manusia. Ingat Tuhan Yesus itu 100% manusia. Dan kita tidak perlu malu. Tuhan Yesus ngompol berarti iya. Berarti Tuhan Yesus di celana. Loh ya memang masih kecil. Ada prosesnya. Makanya dikatakan bertambah. Berarti ada step by step. Ya kan? Tapi yang menarik ayat 41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Zaman itu setahun 3 kali orang Yahudi pergi ke Yerusalem. Salah satunya Paskah. Jadi orang tuanya Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria itu selalu ke Yerusalem pada waktu Paskah. Tapi yang menarik itu hanya dikatakan orang tua Yesus. Berarti Yesus tidak ikut. Tapi yang menarik ayat selanjutnya, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka, artinya Yesus dan kedua orang tuanya, ke Yerusalem. Untuk apa? Ya untuk Paskah tentunya, karena konteksnya bicara tentang Paskah. Tetapi di samping pergi untuk merayakan Paskah, ini juga bicara tentang satu upacara dalam Yahudi namanya bar mitzvah. Bar mitzvah adalah di mana seorang anak yang tadinya kecil dan tidak bisa diberikan tanggung jawab menjadi seorang dewasa. Bar mitzvah artinya anak hukum. Bar itu anak, ya. Mitzvah itu hukum, mitzvah, ya. Jadi bar mitzvah itu anak hukum. Zaman Yesus hanya laki-laki. Tapi zaman sekarang perempuan juga. Emang
pasi ya. Makanya sekarang di Israel juga ada namanya bat mitzvah. Bat itu untuk yang perempuan ya. Ya kalau di Arab itu kan bin sama binti ya, ya kan? Ya. Jadi bar sama bat. Tapi sekali lagi zaman Yesus umur 12 tahun ada perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Yang tadinya bukan anak hukum, artinya apa? Dia tidak bisa dikenakan hukum, dia tidak bisa ditanya tanggung jawabnya, tetapi setelah 12 tahun dia dianggap dewasa, dia bisa dimintai tanggung jawab. Ya. Jadi bicara tentang tanggung jawab, bicara tentang dewasa. Hanya orang dewasa yang punya tanggung jawab. Saya nggak bisa bayangin yang lagi viral beberapa waktu yang lalu, ada anak umur belasan terus menikah, atau ada yang punya anak dulu umur 13 tahun, 14 tahun. Saya nggak bisa bayangin, karena punya anak bicara tanggung jawab. Ya. Di sini ada yang tua, saya pengen punya anak, berdoa luar biasa. Tapi yang terberat dari seorang anak itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Di sini yang sedang menanti kelahiran anak ada Bang Ronald dan juga Bang Febri ini kayak mantap ya. Ya, dan juga Bang Aldo ya, ini juga ya, yang menunggu kelahiran putra putrinya ya. Tapi yang jadi masalah, Anda sudah siap dengan tanggung jawab yang much bigger ya, yang pastinya lebih besar dari sebelumnya ya. Tanggung jawab itulah yang harus Anda persiapkan ya, bukan sekedar pokoknya anak, tidak sekedar dengan seperti BPJS bayar kurung, bukan ya. Bukan itu, tapi ada tanggung jawab yang besar. Jadi yang pertama, bicara tanggung jawab, hanya orang dewasa yang bisa lakukan ini. Yang kedua, bicara pelayanan. Pelayanan itu dari kata apa? Pelayan. Setuju? Pelayanan bukan dari kata bos. Pelayanan dari kata pelayan. Anda tahu pelayan tugasnya apa? Melayani. Tugasnya melayani. Dan yang menarik, sebetulnya fase hidup manusia itu terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase bergantung. Kita semua pernah jadi bayi, setuju? Dan yang namanya bayi, dia gak akan bisa hidup kalau tidak ada yang menolong dia. Betul? Ya, bayangin ada lahir, lalu ditinggal sama papa mamamu, selesai. Pasti mati. Selesai. Anda tidak akan bisa survive kalau tidak ada bantuan dari orang lain. Ini bicara fase bergantung. Tapi kemudian Anda akan naik fase kedua, yaitu fase mandiri. Kalau fase bergantung, semua isinya begini. Seva ini masih dalam fase bergantung. Ketika lapar, minta. Badan panas sumuk, minta. Semua bergantung. Tapi begitu masuk dalam fase kedua, yaitu fase mandiri, ini berbeda. Fase mandiri mungkin saya bisa kasih contoh, Nia umur 18 tahun, makan ambil sendiri. Betul? Dia sudah tidak lagi mau bergantung, tetapi dia juga banyak gak peduli. Ya, ini fase mandiri ini orang-orang yang tidak banyak peduli dengan yang lain. Kenapa? Loh, aku wes ruwet toh. Hidupku saja sudah ruwet. Ngapain ngurusin hidup orang lain? Kenapa? Karena dia ada di fase
mandiri. Tapi naik lagi ke fase yang ketiga, ini adalah fase berbuah. Fase berbuah itu berbicara apakah hidupku menjadi berkat buat orang lain. Ini bicara pelayan. Jadi pelayan itu bukan di fase yang bergantung atau di fase yang mandiri, tetapi pelayan yang tepat itu dia berada di fase berbuah. Kalau Anda fasenya masih bergantung, gitu ya, tapi maaf, sok-sokan melayani, maka isinya bergantung. Ya, suaranya fales, nyalake musik. Ya, suaranya fales, nyalake mic-nya. Suaranya fales, nyalake LCD dan lain sebagainya, gitu ya. Bisa jadi LCD yang salah, bisa jadi pemain musik yang salah, gitu ya. Pelayanannya nggak maksimal, nyalake bojone, gitu. Kenapa? Karena ini fasenya masih bergantung. Belum waktunya fase berbuah, tetapi rupanya dipaksa untuk berbuah. Sehingga apa? Sehingga bicara pelayanan, dia nggak bisa melayani sebetulnya. Dan orang untuk masuk di dalam fase berbuah itu tidak gampang. Saya kasih contoh satu tokoh di Alkitab namanya Ucup. Yusuf. Ya, bukan Yusuf Mansur tapi Yusuf yang ada di kitab Kejadian. Mari kita baca Kejadian 37 ayat 2 dan 3. Kejadian 37 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, ya, salah satu anaknya, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi rupanya Yusuf ini model-model cepu. Ya, jadi saudara-saudaranya nakal, Yusuf ini apa ini? Wadul, laporan sama papanya. Papa, itu ya Mas Yehuda itu begini, Mas Ruben begini. Gimana nih ya? Kira-kira kenal satu orang nih. Ya, cepu gitu ya. Dikit-dikit laporin ke papanya, dikit-dikit laporin ke mamanya, gitu ya. Atau punya saudara yang cepu modelnya ya. Ya, ini Yusuf begini. Terus kemudian ayat yang berikutnya, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Oke, kita bayangkan Yusuf yang usianya 17 tahun, yang tipikalnya cepu, ya, dan kemudian dia disayang papanya, dan bahkan diberikan baju yang dikatakan maha indah. Gak cuma indah, ada mahanya di sini. Berarti ini nggak sembarang baju. Ini baju yang maha indah. Oke, kalau kita ada di posisi saudara-saudaranya Yusuf, wajarkah kita iri? Mungkin kita bilang wajar ya. Tapi masalahnya kita nggak berani. Kenapa? Yusuf punya backup. Backupnya siapa? Pak E. Betul ya? Betul ya? Ini kalau anak ini nggak ada bapak, habis nih orangnya. Ya kan? Pasti kita mikir begitu. Wah, ini Ucup ini kalau nggak ada babe, ini selesai, ya kan? Bener nggak? Kenapa? Karena, waduh, udah cepu, ya kan? Ya petenteng. Kenapa? Bajunya paling bagus. Dikatakan maha indah, bayangin kayak apa? Nggak ngerti saya. Ya, mungkin kakak-kakaknya pakai baju biasa, dia pakai jubah warnanya emas, ada mahkotanya, nggak tahu lah. Tapi intinya
Beda banget. Di ayat selanjutnya juga ditulis bagaimana kakak-kakaknya iri. Berarti artinya ketidakadilan itu nyata gitu ya, nggak cuma perasaan doang, tapi nyata, betul-betul. Ini Yusuf berada di fase bergantung. Kenapa? Dia bergantung sama papanya. Coba papanya nggak backup dia, habis nih orang. Dipukulin pampok kakak-kakaknya, betul ya? Ini habis nih orang kalau ayahnya tidak backup. Jadi artinya Yusuf ini rupanya Tuhan mau jelaskan dia ada di fase bergantung, ya. Dan karena fasenya bergantung, maka bahasanya pun bahasa orang yang bergantung, ya. Minta tolong, ya. Selalu perlu diingatkan, ini orang yang bergantung. Kita pun sama, kalau kita masih dalam fase bergantung, maka kita sering diingatkan. Anak-anak kecil itu jangan dikira otomatis bisa ngomong tolong, enggak terus otomatis bisa ngomong terima kasih, enggak. Kita perlu dilatih. Saya ingat kalau sekolah minggu, guru-guru itu kalau dikasih apa, bilang apa? Terima kasih. Betul? Besok lagi dikasih tahu lagi, dikasih sesuatu sama orang lain, ayo bilang apa? Terima. Harus diingatkan berulang dan berulang. Nggak bisa sekali diingatkan, besok dia langsung paham. Nggak. Harus berulang kali. Ayo, kalau mau nyuruh orang harus kasih kata tolong. Betul ya? Nggak terus, Bu makan. Bu, tolong ambilkan makan. Lebih enak. Tapi perlu dilatih, perlu. Dalam kita bergereja pun sama. Kalau kita mentalnya masih bergantung, umur bisa 57 tahun, tapi selalu diingatkan. Kok minggu kemarin nggak ke gereja? Oh, iya pendeta. Kesiangan. Ya, udah diingetin, terus habis gitu ke gereja lagi. Berapa kali hilang lagi, betul ya? Datengin lagi, kok minggu kemarin nggak? Iya, Pak Pendeta lupa ya. Betul? Berarti masih bergantung. Loh, betul ya? Walaupun usianya 57, tapi rupanya dia fasenya masih fase bergantung. Ya kan? Masih harus diingetin sama istri bangun tidur, ayo papa berdoa, doa bangun tidur, ya kan? Mau tidur juga, ayo mama berdoa bangun apa untuk tidur, ya kan? Ada di sini suami istrinya kalau lagi makan cepet-cepetan mulai maksudnya. Ya, wah langsung start duluan ya kan? Sampai kadang-kadang istrinya, Pak, doa dulu. Kalau masih terus diingatkan, maaf ya, fasemu masih bergantung. Teman-teman, ini list lagunya, tolong dipelajari. Pas latihan, lagunya apa ya? Gue banget. Lagunya apa ya? Loh, sudah di WA grup ditulis lagunya komplit, ada linknya, semuanya jelas, ditulis di bawahnya, diingatkan, tolong dipelajari lebih dulu. Ada yang gitu nggak Pak Budi di PAW? Nggak ada loh ya, nggak ada ya. Ya, kalau perlu diingatkan terus, maaf ya, berarti fasenya masih bergantung, kan begitu, ya kan? Diingatkan, nak, ingat malam ini ayo tidur cepat. Kenapa? Besok pagi ke gereja. Loh, kalau masih anak kecil, masih fasenya Seva, masih fasenya Feli, wajar.
anak kecil. Berapa tadi usianya anak kecil? Di bawah 12 tahun gitu. Siapa di sini yang di atas 12 tahun tapi dibangunin masih susah? Ada seorang anak dibangunin sama mamanya. Ayo kamu ke gereja. Aduh capek, males. Minggu-minggu pagi ke gereja. Ayo ke gereja, cepet mandi. Aduh, mau yang lain aja, aku mau tidur lagi. Gak bisa, kamu kan pendetanya. Nah, rupanya pendetanya ini ya. Berarti ini pendetanya masih bergantung ini ya, bergantung sama emaknya. Kalau nggak dibangunin emaknya nggak bangun ini. Tapi kalau sudah naik level berikutnya, coba kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Kita tahu ceritanya lah, Yusuf itu kita tahu ceritanya, dia dijual sama saudaranya ya toh. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini bicara fase mandiri. Kenapa? Karena Yusuf kemudian harus bekerja. Untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Benar kan? Ini harus bekerja. Kan nggak ditulis untuk ngirimi bapaknya Yakub, enggak ya? Ya, biar dapat duit terus duitnya ditransfer ke Pak E. Enggak ya? Ini Yusuf memang memerlukan pekerjaan itu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Oke, dia hamba, dia budak, memang tidak digaji, betul. Zaman dulu hamba, budak nggak ada gajian. Tapi paling tidak ketika dia bekerja dengan betul, maka bosnya, tuannya pasti akan sayang dengan dia. Betul dong. Ya, kalau Anda punya pegawai yang kerjanya baik, kerjanya benar, pasti Anda pertahankan. Ya kan? Dikasih makan juga makan yang terbaik supaya iso kerja meneh kan ngono ya. ya. Oh, kerjanya bagus, gua kasih nasi sama kecap. Ya kan? Ya kalau Mas Firman bilang, "Ah, kerjane penekan dikai kangkung." Ruwet ya. Nah, artinya ketika Yusuf bekerja dengan baik, maka dia akan mendapat kehidupan yang baik bagi dirinya sendiri. Ya, bagi dirinya sendiri. Dia mulai masuk ke fase mandiri. Mau ngurusi orang lain? Alah. Awake dhewe wis momen sing penting aku iso urip, yang penting saya bisa berteduh, punya keamanan, dapat makan, itu yang penting. Itu dulu. Ini yang sebentar lagi masuk di dalam fase mandiri yang saya tahu. Nia. Ya belum mandiri-mandiri banget, tetapi Nia ini Agustus akan kuliah di Jogja. Papa mamanya di Pangkalan Bun. Ya, itu kalau berenang mungkin berapa lama ya? Ya, jauh ya. Dan Nia harus ada di fase yang baru dalam hidupnya. Karena selama 18 tahun ya tinggalnya di papa mama. Bangun tidur, sarapan sudah siap. Mau pergi baju sudah digosok, ya kan? Ke gereja dibangunin, wah enak banget. Oh enggak ya? Enggak. Ya, tapi besok begitu masuk ke fase mandiri, bangun tidur, apakah ada sarapan yang tersedia? No, betul ya? Oke lah, dananya masih dari papa mama. Paling enggak dia harus berangkat ke warung atau masak sesuatu untuk bisa sarapan pagi itu, betul ya? Ini bicara tentang fase yang kedua, fase mandiri, ya. Kalau Nia saja sudah masuk ke fase mandiri, saya yakin yang lain di antara kita juga harusnya sudah ada di fase mandiri.
Ya, memang dia belum bisa jadi berkat buat orang lain, tapi paling tidak dia nggak jadi beban. Setuju? Ya, saya jengkel sekali kalau ada anak usia udah 18 tahun plus, bukannya jadi berkat, tapi jadi beban. Ya. Minimal kalau lu nggak bisa jadi berkat, minimal jangan ngerepotin. Kan gitu ya? Minimal itu lah. Minimal jangan ngerepotin, lu udah gede, 18 tahun plus. Masa 18 tahun plus baju masih dicuciin mama? Siapa di sini yang baju masih dicuciin mama katanya? Oh iya, nggak apa-apa, ini kurang dari 18 ya. Yang 18 plus nggak ada ya, puji Tuhan. Ya, harus begitu. Kenapa? Fasemu harus mulai beralih ke fase mandiri. Yusuf begitu. Dalam kita bergereja ya sama. Kalau sudah masuk ke dalam fase mandiri itu bukan bicara lagi tentang diingatkan. Dia sudah sadar. Ke gereja ya berangkat. Hari Minggu ke gereja nggak usah diingetin. Berangkat. Sebelum ke gereja nyiapin persembahan, udah tahu, nggak perlu diingatkan, udah tahu. Ya. Ibadah, tugas pelayanan hari Minggu pagi, latihannya hari Sabtu jam 7. Udah nggak perlu ditelepon gitu ya. Halo, Feb, ini Feb. Gak perlu ya. Itu dulu Febri masih muda begitu ya. Yang lain udah komplit ya toh, Ronald, Febri nih gitu. Dulu gitu. Tapi sekarang sudah fase mandiri. Gak perlu diingatkan, gak perlu ditelepon sama Bu Harti, ya pasti sudah datang di jam yang tepat. Tapi nek lundi kancamu ayo mbo ya. Nanti kok Mas Budi ruteng kok ora ngerti aja takon aku. Kenapa lo? Saya nggak peduli saya. Yang penting saya datang tepat waktu sesuai dengan tugas saya. Ya kan? Nah ini waduh kok kafe nggak datang ini. Terus yang LCD siapa? Contoh. Wah ya urusannya Pak Pendeta. Sebetulnya kamu ngedram. Kenapa? Karena fasenya mandiri. It's okay. Fasemu mandiri. Cuman kalau sampai di situ saja Tuhan nggak mau, karena Tuhan bilang apa? Kita ini terang dan garam. Ini bicara apa? Harus berbuah. Galatia juga bilang kita harus punya buah-buah roh. Bicara kita harus berbuah. Bicara kita harus masuk ke level yang lebih tinggi, yaitu fase berbuah. Kalau fase berbuah itu baru kita jumpai di dalam Yusuf di Kejadian 41 ayat 48. Ketika Yusuf menafsirkan mimpi Firaun, kemudian dia bilang maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Kita tahu ceritanya, setelah ada masa kelaparan, maka apa yang diperbuat Yusuf menjadi berkat buat banyak orang. Bahkan keluarganya yang ada di Kanaan datang untuk cari gandum. Jadi berkat. Nah, kalau kita mau kita punya pelayanan yang tepat, kita harus ada di fase ini. Fase ini bukan fase yang minta, tapi fase yang memberi. Ketika ditanya bukan bicara tentang please help me, tapi ketika ditanya dia akan bilang apa yang bisa saya bantu. Betul ya? Ketika WA Mas Febri, Feb, ternyata dibalesi. Siang Pak Pendeta, ada yang bisa saya bantu? Wah ini ya. Berarti ini sudah di fase apa? Berbuah. Betul nggak? Berapa di antara kita yang di WA atau ditelepon oleh atasan kita dan jawabnya begitu? Halo, dengan Pak Parjo. Oh iya siap Pak, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Wah mantap.
Loh, yang telepon itu enak dah. Enak, senang. Wih, ini orang siap bantu saya. Betul ya? Ya ditelepon. Sing telepon sapa? Bose. Wes sing angkat. Ya, bosmu ya jaga. Iki wong kita telepon, diangkat-angkat. Tapi ketika diangkat dan nadanya langsung, "Siap, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Wah. Loh, siapa yang enggak suka? Setuju? Loh, bukan bicara loh, berarti kan itu saya jadi jongos, Pak. Loh, pelayan loh. Ini kita bicara pelayan. Saya nggak ngajari Anda jadi bos. Kalau jadi bos, anak kecil pun bisa. Betul? Lo anak kecil itu kan bisa tuh. Ya? Nggak pakai kata tolong. Wah, beli makanan. Wah, beli mainan. Nah, nyuruh kan? Menyuruh dengan ancaman. Nah, itu bos ya. Kalau kamu nggak nurut, saya pindah nanti bagian yang nggak enak. Kamu nggak nurut, tak pecat. Lo kan nyuruh dengan ancaman. Anak kecil nyuruh dengan ancaman. Ancamannya apa? Nangis. Ancamannya apa? Gulu-gulu nih dalan, ya toh? Itu kan ancaman dia untuk kita sebagai orang tuanya, ya toh? Ya, tinggal kita piye gawano sapu kan gitu ya. Ya sikat sisanya. Jadi artinya apa? Kalau kita bicara tentang melayani, bukan bicara begini, tapi bicara begini. Ya toh? Kita harus siap untuk kehilangan, bukan siap untuk menerima. Kalau engkau pelayanan dan konsepmu adalah menerima, siap-siap kecewa. Anda kan mulai hitung-hitung uang itu dari majelis 15 tahun. Koyo ini tuh ya. Orang dihargai. Itu jalan kaki ke BK ketemu Ronald ini nyapa we ora. Padahal lagi majelis berapa tahun? 15 tahun. Dari Ronald SMP itu saya sudah majelis. Kok ya Ronald ketemu saya di BK kok diem aja. Loh, sakit hati? Kalau bicaranya ketika pelayanan saya dapat sesuatu, dapat penghargaan ya toh? Ya, dapat penghormatan Lah, kita ini kan pelayanan memberi. Tuhan bilang apa? Kamu ini garam dan terang, bicara memberi. Ya toh? Bicara memberi. Maka dari itu ketika kita mau menjadi pelayan yang baik, saya kira yang paling tepat kita harus punya kedewasaan. Setuju? Ya. Kalau kita jadi pelayan, tapi mentalnya masih mental anak di bawah 12 tahun, yang kemudian ada di sini anak 12 tahun yang kemudian, ya, jam 1 siang happy senang-senang, jam 1 lebih 5 menit ngambek. Ada. Ya, berangkat ke gereja senang happy, sampai sini senang happy, begitu disenggol temannya sedikit, langsung auranya berubah. Kenapa? Karena kemudian gitu ya, dikit-dikit nyamber, sensitif. Ya. Kalau engkau pelayanan modelnya begitu, maaf, engkau belum ada di fase berbuah. Maka pelayanan yang kamu lakukan akan gak karu-karuan. Betul? Jadi rupanya tanggung jawab dan pelayanan itu disatukan dengan satu kata, dewasa. Kalau engkau tanggung jawab, engkau pelayanan, dan kau lakukan keduanya itu dengan baik, maka engkau dewasa. Kalau engkau pelayanan dan engkau tidak bertanggung jawab, engkau nggak dewasa. Berarti sebetulnya pelayananmu, maaf, munafik. Loh iya kan? Pelayananmu munafik. Kenapa? Karena engkau pelayanan tapi berharap. Ya kan? Karena nggak mau tanggung jawab. Berarti sebetulnya pelayanan munafik. Pelayananmu pengen dilihat orang, pelayananmu pengen dihargai orang, pelayananmu pengen biar Pak Pendeta dekat sama saya, biar Pak Pendeta mau bantu saya setiap saya ada masalah. Pelayananmu jadi nggak bernilai di hadapan Tuhan.
Karena itu kita harus dewasa. Dan yang menarik, firman Tuhan tidak pernah secara eksplisit mengesampingkan kedewasaan. Kedewasaan itu sesuatu yang perlu dalam sebuah komunitas. Coba kita lihat Efesus 4 ayat 11 sampai 14. Efesus 4 ayat 11 sampai 14. Dan ialah dan Yesuslah dan Allah lah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kapan? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, ini yang menarik. Kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi rupanya kita bersama-sama dalam satu komunitas bukan menuju sebuah kesempurnaan. Kalau Anda mencari tempat pelayanan yang sempurna, tidak ada. Kalau Anda mencari gembala yang sempurna, ya ada. Anda mencari majelis yang sempurna. Ingat minggu yang lalu kita kasih vote untuk calon majelis. Kalau Anda pikir, kayaknya kalau saya lihat-lihat itu Mas Purwoko itu sempurna sebagai majelis. Maaf ya, Anda akan kecewa. Kalau mencari yang sempurna, karena itu bukan goalnya. Goalnya Tuhan bilang apa? Kedewasaan penuh. Jadi masalahnya adalah dewasa. Kenapa? Karena ketika kita dewasa, kita akan penuh tanggung jawab dan kita bisa melayani dengan maksimal. Bukan lagi bicara tentang apa yang saya dapat, tetapi apa yang bisa saya beri. Ya. Sekali lagi, ayo kita bertumbuh semakin dewasa. Dewasa tidak diukur dari usia. Kalau kita masih sering diingatkan, mulai berkaca, berarti jangan-jangan saya masih belum dewasa. Dewasa bukan yang diingatkan, dewasa itu yang mengingatkan. Dewasa itu yang mengingatkan. Apa yang kita ingatkan? Ya anak-anak kita. Yang kita ingatkan siapa? Sekolah minggu. Betul ya? Amat sangat miris kalau kita mengingatkan teman kita yang usianya udah 47 tahun. Diingatkan gimana? Bro, kamu 47 tahun sudah punya istri, punya anak, kok ya aneh-aneh aja punya selingkuhan. Maaf ya. Maaf lo ya. Maaf. Dia yang usianya 47 tahun, sudah punya istri, sudah punya anak. Dia ngerti nggak kalau selingkuh itu tidak baik? Nggak tahu. Mungkin habis dikasih tahu, oh iya tak, aku nggak ngerti. Ono sing ngono ra? Ono sing ngono ra? Tapi kalau sampai diingatkan, maaf ya, kebangetan ra? Kebangetan izin, malu sama umur. Setuju? Sudah. Kalau engkau sudah 47 tahun, ya berlakulah seperti usia 47 tahun. Jadilah dewasa. Ya, bukan bicara apa yang saya mau, yang saya lakukan, tetapi saya mau berbuat. Saya mau jadi pelayan Tuhan. Saya mau melayani orang lain. Saya mau menjadi berkat buat orang lain. Itu umur 47 tahun. Tapi kalau engkau, this is my life, my adventure. Ini hidupku. Buat apa omongan orang prek? Aduh,
Ini kalau Anda masih umur 12 sampai 18 tahun, saya wajar lah ya. Ini fase-fase remaja babil ya. Ya, remaja babil ya begini nih ya. Tapi kalau sudah 18 tahun plus, ya maaf. Malu sama KTP. Ya malu. Ya kalau perlu buka KTP-nya lihat lagi tuh, ya. Umur berapa? Ya, umur berapa? Kalau bahasanya Iren itu so tua. So itu sudah ya, so tua. So tua so pongo. Pongo itu tuli. Ya, so tua so pongo masih selingkuh. Bapak di surga. Betul ya? Malu sama umur, yakin malu sama umur. Ya kan? Ayo kita dewasa ya. Tuhan mau kita mencapai kedewasaan yang penuh supaya kita bisa bertanggung jawab. Kita bisa menjadi pelayan yang baik di hadapan Tuhan. Amin.